حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المخلصين الميامين. Teman-teman peserta shortcourse yang ada di Zoom maupun yang mengikuti relaynya di Facebook dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang sekali saya menjadi bagian dari acara ini untuk berbagi ilmu, berbagi spirit Karbala dan Asyura dalam upaya untuk menggali, mengenali filosofi di balik revolusi Asyura yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain. Tentu sebagaimana kita ketahui bersama, revolusi atau kebangkitan atau perlawanan yang dilakukan oleh Imam Husain bukan sebuah peristiwa yang terpenggal dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, mulai dari dakwah yang dirintis oleh Nabi termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja kita memenggal sebagaimana orang-orang lain yang tidak punya kaitan teologis dan ideologis, memenggalnya sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan semata, dan karena itu kalau bisa saya tidak dijadikan sebagai co-host agar saya tidak sibuk untuk mengadmit setiap masuk. Biar yang saya juga co-host, jadi nanti saya yang mengadmit semuanya. Saya dikeluarkan saja supaya tidak mengganggu tampilannya. Tidak, Ustaz. Sudah Ana withdraw. Sebab saya harus terganggu dan menutup. Oke. Kita bisa saja melihat peristiwa Karbala itu dengan dua cara. Pertama, melihatnya sebagai sebuah bagian dari sebuah rangkaian besar yang dimulai dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa pula melihatnya secara sepenggal sebagai sebuah peristiwa dan tragedi kemanusiaan. Kalau kita melihatnya sebagai sebuah peristiwa terpenggal tersendiri, maka kita bisa melihatnya secara kemanusiaan, sehingga melahirkan empati, dukungan, dan kecaman kepada para pelaku pembantaian. Dan itu universal. Itu bisa menjangkau semua orang yang punya nurani kemanusiaan, punya kepercayaan kepada nilai-nilai moral. Dan maka itu mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan empati, simpati, dukungan, kekaguman, pujian kepada Imam Husain yang dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin tidak punya ikatan teologis, berbeda agama, tidak punya ikatan-ikatan keagamaan. Sebagaimana kita juga bisa melihat peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam sejarah manusia, seperti
yang kita lihat misalnya pembantaian kaum Armenia oleh Turki Ottoman, atau Bosnia, atau pembunuhan terhadap warga Indian oleh kulit putih yang menduduki Amerika Serikat, atau suku aborigin, atau banyak sekali yang terjadi. Sehingga itu bisa dianggap sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan yang setiap orang yang punya nurani pasti akan berempati, mendukung, terenyuh, iba, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat pembantaian yang dilakukan oleh Yazid pada 10 Muharram itu sebagai sebuah bagian dari konspirasi. Konspirasi yang tidak hanya dimulai dari Yazid, karena tanpa Muawiyah tidak ada Yazid. Dan Muawiyah adalah bagian dari sebuah orde kekuasaan sebelumnya. Dan kekuasaan sebelumnya itu berhubungan dengan kekuasaan sebelumnya, dan begitulah seterusnya. Kita tidak perlu terlalu detail melihat itu karena sangat benderang. Sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang punya ikatan, selain ikatan kemanusiaan yang universal itu, kita punya ikatan teologis, ikatan keyakinan kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari mazhab, keyakinan, dan lain sebagainya, mazhab dan keyakinan turunannya. Yang pasti kita bisa melihat peristiwa Asyura minimal dari dua angle, dua perspektif. Itu perspektif kemanusiaan yang lintas keyakinan, lintas agama. Juga bisa melihatnya secara teologis, secara keagamaan sebagai seorang Muslim. Nah, ketika kita melihatnya sebagai seorang Muslim, disinilah cara pandang setiap Muslim faktanya tidak sama terhadap dakwah Nabi, terhadap kenabian itu sendiri. Nah, cara pandang yang berbeda terhadap kenabian, terhadap dakwah Nabi, itu yang akhirnya membentuk persepsi orang tentang peristiwa Asyura. Maka itu kita tidak heran banyak orang Islam yang tidak tahu, seolah tidak pernah mendengar, dan terheran-heran kok ada, mengapa baru terdengar sekarang. Sebagian lagi tidak hanya tidak pernah mendengar, tapi menolaknya. Bukan hanya menolaknya, sebagian berusaha untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang khas kelompok Syiah, dan karena sudah terpengaruh oleh disinformasi yang merupakan bagian dari dua kelompok yang memandang Nabi secara berbeda, maka sebagian dari mereka justru lebih jauh dari itu, berusaha untuk menutupinya dan berusaha untuk menganggap siapapun yang berusaha yang mengingat, mengenang, memperingati itu sebagai kelompok sesat, sebagai kelompok dan dengan semua stigma-stigma negatif lainnya. Nah, kita di sini dalam short course ini ingin melihat filosofi di balik kebangkitan. Nah, itu artinya ya kita perlu mendedah, perlu membongkar, mengeluarkan, mengetengahkan dua perspektif
umat Islam tentang ajaran Nabi, tentang konsep kenabian, tentang konsep kepemimpinan Nabi, misi Nabi, dan tentang bagaimana kita melihat Nabi. Nah, itulah yang nanti menentukan sikap kita terhadap Asyura. Sebab kalau kita melihat, misalnya kalau kita melihat bahwa Nabi itu sebagai manusia biasa, sebagaimana umumnya orang, ya dia punya kelebihan mendapatkan wahyu, itu kalau kita membenarkan, tentu kita tidak membahas orang yang tidak percaya. Dan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi itu adalah cermin dari seorang yang punya kemampuan, punya pesona, punya leadership, punya karisma, yang karena itu kemudian orang pun berkerumun dan mendukungnya, meskipun sebagian lagi menolaknya dan melakukan perlawanan terhadapnya. Dan oleh karena itu Nabi pun memindahkan pusat dakwahnya ke Madinah. Kalau kita melihat Nabi dengan cara yang berbeda sebagai seorang Muslim, mungkin sebelum kita melihat Nabi, kita harus membangun konsepsi kenabian. Yang dengan itu kemudian kita akan menentukan sikap terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, dakwah Nabi, perjuangan Nabi, pernyataan-pernyataan Nabi, janji-janji Nabi, dan lain sebagainya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa cara memandang Nabi pun berbeda. Tanpa mempersoalkan mana yang benar, yang mana yang salah, karena masing-masing itu adalah sebuah pilihan. Faktanya, ketika seseorang melihat Nabi sebagai konsekuensi dari sebuah pandangan dunia tentang kemestian sebuah lembaga kewenangan yang otoritatif, yang merepresentasi kewenangan Tuhan, maka memperlakukan Nabi dan melihat, memandang, menganggap apapun yang disampaikan oleh Nabi, sikap-sikap Nabi tidak hanya sebagai seorang pemimpin administrasi atau tokoh masyarakat yang punya karisma, yang punya pesona, tapi ini adalah wujud imanen dari Tuhan. Ini adalah manifestasi dari kewenangan Tuhan yang mutlak, sehingga tidak ada ruang diskusi dengan Nabi. Tidak ada upaya-upaya untuk mendesakralisasi Nabi. Tidak ada upaya untuk memisahkan Nabi dengan fungsi kenabiannya, sosok Nabi dengan tugas kenabiannya. Karena tidak memisahkan Nabi sebagai justru sosok Nabi itu adalah fakta dari sebuah konsep aksiomatik tentang kenabian. Dari situ orang melihat Nabi dengan basis pandangan dunia ketuhanan. Maka dari itu kita perlu mempertegas, apakah kita melihat Nabi sebagai sosok Nabi tanpa perlu membangun kriteria-kriteria rasional dan logis tentang kenabian sebagai konsekuensi dari sebuah pandangan dunia atau worldview tentang kemestian Tuhan mengantarkan manusia kepada sebuah tujuan kesempurnaan, yang karena itu muncullah konsep kesucian, muncul konsep kemutlakan, muncul konsep kepatuhan yang final. Ataukah kita memandangnya Nabi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, bukan berdasarkan apa yang kita pahami
sebelum kita menunjuk dia, sebelum kita mengidentifikasi, memahaminya, menganggapnya sebagai nabi. Ini perlu diperhatikan. Ada yang mempercayainya sebagai nabi, kemudian mempercayai apa yang disampaikan oleh nabi, baik yang disampaikan maupun apa yang dipahami itu sebagai hal yang disampaikan oleh nabi. Artinya tanpa konsepsi logis dulu melihatnya, dan karena itu menganggap dia sebagai sosok yang suci, sosok yang baik, sosok yang berbeda-beda tentu. Ada yang menganggapnya sebagai sosok yang suci, ada yang menganggapnya sebagai sosok yang mulia, yang termulia, tapi tanpa konsekuensi kesucian, menganggapnya semata-mata sebagai nabi dalam fungsi-fungsinya, bukan dalam semua pandangan hidup, bukan dalam semua riwayat hidupnya, hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Ini memberikan konsekuensi sikap dan perlakuan kepada nabi secara berbeda. Tapi kalau kita memandang sebelum kita meyakininya sebagai nabi, kita membangun sebuah piramida, postulat-postulat atau konsep-konsep atau aksioma-aksioma yang dengan itu kemudian mengantarkan kita kepada membangun sebuah konsep yang utuh tentang keniscayaan sebuah konsep kewenangan yang imanen, yang turun dalam manusia. Dari konsep yang transenden, konsep yang sakral, konsep yang abstrak itu, dia harus dihadirkan dalam bentuknya yang konkret. Nah, dari situ kita menganggap sosok nabi itu adalah ejawantah dari konsep itu. Enggak, kalau kita pernah belajar ada yang disebut dengan mafhum, ada yang disebut dengan misdaq. Dan nabi itu adalah misdaq dari konsep kenabian. Nah, ada orang yang langsung tidak mempersoalkan relasi niscaya antara mafhum dan misdaq. Dia tidak perlu ada memperjelas korespondensi ini, sehingga begitu dia mempercayai nabi karena berhubungan, karena terkesan dalam interaksi sosial orang-orang yang pada masanya, kemudian terbentuklah sebuah cara pandang di bawahnya selanjutnya sudah mempercayai apa yang sudah diterima oleh orang yang berinteraksi langsung dengan nabi, taken for granted, sehingga apapun yang disampaikannya itu sudah dianggap sebagai apa yang disampaikan oleh nabi. Ini yang perlu dipahami. Semoga ini diperjelas. Nah, kita harusnya, kalau saya melihat bahwa nabi itu adalah konsekuensi dari kenabian. Sosok nabi adalah fakta dari sebuah pandangan yang karena itu kita memperlakukan nabi sesuai dengan itu, sehingga apapun informasi, apapun yang dinisbatkan kepada nabi bertentangan dengan piramida aksiomatik tentang ketuhanan, tentang kewenangan, tentang kenabian, tentang agama, itu pasti kita tolak. Sebaliknya, apapun yang kita yakini sesuai dengan konsepsi ketuhanan, konsepsi pandangan dunia yang kita sebut dengan pandangan-pandangan rasional itu, yang berujung pada aksioma-aksioma itu kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari konsekuensi kita meyakini keyakinan. Nah, ini yang kadang terlewat oleh orang, dan karena terlewat oleh orang heran melihat kok beda ya, ini memperingati Asyura, perlu-perlunya menangis, bahkan memukul dada, bahkan mengenangnya, berkumpul. Sementara ini apa? Ini ya biasa-biasa saja. Ya, ini seperti sebuah peristiwa ya kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita berduka. Semoga Allah memberikan, ya seperti kalau kita mendengar peristiwa orang wafat, orang dizalimi, ya kita berempati, mudah-mudahan Allah memberikan gantinya. Seperti kita mengagumi para pahlawan-pahlawan yang kita pernah
kenal, kita dengar jasa dan pengorbanan. Nah, dari situ kita merasa perlu melihat bahwa inilah yang kita menyimpulkan bahwa dua cara pandang itulah melahirkan perlakuan, respon terhadap Asyura secara berbeda. Kalau orang yang memahami Asyura itu sebagai sebuah rangkaian dari dakwah Nabi, konsekuensi dari ajaran Nabi, bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Husain itu tidak lepas dari apa yang telah dibangun oleh Nabi. Nabi dengan konsepsi yang logis itu, pastilah kita meratapinya sebagai sebuah konspirasi, sebuah agenda penelikungan terhadap dakwah yang dibangun oleh manusia paling sempurna, manusia paling suci, manusia yang merupakan representasi dari Allah. Ya, kalau kita patuh kepada Allah itu sebetulnya patuh dalam pengertian bagaimana? Kita tidak terkoneksi secara langsung dengan Allah. Mengapa? Ya, hukum keterbatasan itu tidak bisa dibantah. Jadi kalau kita sering menggunakan kata kita berhubungan dengan Allah, ya tetap kita sebagai manusia dengan semua keterbatasan tidak akan pernah bisa terhubung dengan Allah. Terhubung dalam pengertian apa? Terhubung dengan mengabaikan gradasi. Terhubung dengan, kalau bisa terhubung berarti dengan posisi kita sebagai manusia lalu terhubung dengan Allah, ya berarti kita menghilangkan unsur-unsur keterbatasan kita. Itu berarti kita menafikan fakta-fakta keterbatasan kita, fakta-fakta urutan-urutan eksistensi kita, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya terhubung itu apa? Dengan mengikuti alur kausalitas, alur gradasi, alur relasi-relasi yang dengan itu kita bisa dianggap secara vertikal terhubung dengan Allah. Karena itu kita meyakini Tuhan, meyakini kenabian. Kalau enggak, Allah bisa saja turun tangan langsung berdakwah kepada kita. Kenapa harus perlu Nabi? Mengapa harus perlu Nabi? Kalau kita bisa berhubungan langsung dengan Allah sebagaimana klaim kebanyakan orang. Langsung saja. Allah hadir di tengah kita, menyuruh kita untuk melakukan itu. Sehingga persoalan kita sudah lebih langsung dengan Allah, tidak dengan Nabi. Tapi hukum keterbatasan kita. Karena kita makhluk, Allah tidak terbatas. Allah berhubungan dengan kita secara langsung. Tapi kita tidak bisa berhubungan dengan Allah secara langsung. Kalaupun dikatakan berhubungan, kita berhubungan dengan Allah itu pasti melalui urutan. Masa saya pergi ke Surabaya langsung. Maksudnya langsung apa seperti orang? Enggak, maksudnya langsung itu tidak transit. Pasti begitu. Tetap saja dia menggunakan proses-proses. Ya, jadi saya langsung berhubungan dengan Allah. Ya, pastilah kamu langsung berhubungan dengan Allah. Tapi melalui apa? Ya tetap saja. Itu langsung adalah penggunaan kata kiasan yang kita sudah terbiasa kita gunakan langsung-langsung. Direct, kalau kita pesan-pesan pesawat itu tiket, direct itu bukan berarti begitu kita beli tiketnya melalui aplikasi, kemudian kita langsung hadir di kota itu. Yang tidak ada itu. Hanya orang-orang yang kurang sehat yang ngomong gitu. Jadi, ini perlu dipahami. Nah, kalau Tuhan kemudian menunjuk yang merepresentasinya, mestinya karena kita sudah punya konsepsi yang utuh tentang Tuhan, nah konsepsi kita yang utuh kepada Tuhan, kita terapkan terhadap manifestasinya dengan urutan, dengan level wujudnya yang merupakan akibat. Masalahnya tidak semua orang mau bekerja keras untuk memahami, untuk membangun piramida ketuhanan secara total. Justru sudah sejak awal menganggap Tuhan jangan dibahas, nanti syirik, nanti ini, nanti ateis, nanti ini. Langsung di bypass. Semua itu dilewati dan menjadikan teks sebagai dasarnya. Sini awal persoalan. Sementara teks itu benda mati. Teks itu tidak bisa mengungkapkan.
Teks itu tanda bagi sebuah konsep, sebagai sebuah pengetahuan. Nah, ketika teks diganti, diposisikan sebagai pengganti aksioma-aksioma rasional, dan teks ini direpresentasi oleh kelompok tertentu, oleh figur-figur tertentu, maka apapun yang dikatakan, yang disampaikan, yang diinformasikan oleh figur yang merepresentasi teks itu dianggap sebagai teks yang sudah melampaui rasio, sehingga tidak boleh mendiskusikannya, mempertanyakannya, apalagi mempertanyakan yang menyampaikan teks itu, yang dianggap sebagai orang yang justru keunggulannya itu ada dalam teks. Jadi bagaimana orang hendak mempercayai seseorang ketika orang itu harus dipercaya dulu, setelah dipercaya baru kemudian kita mendapatkan keterangan bahwa dia dipercaya oleh teks itu. Bisa dipahami maksud saya? Jadi misalnya ada seseorang, oke, orang ini kita percaya. Kenapa kita percaya? Ya harus kita percaya dulu, kalau enggak kita nggak bisa dapat teks gitu. Justru kita mau percaya orang ini dari sesuatu yang bukan orang ini. Enggak, ini kita percaya dulu, nanti setelah percaya, apa yang disampaikannya, nanti kita akan tahu dia bisa dipercaya atau tidak. Nah, sia-sia itu. Nah, ini saya tidak perlu menjelaskan panjang-panjang. Karena ini kan short course, ini kan pasti basisnya adalah filsafat, epistemologi, logika, jadi saya tidak, ini bukan tausiah, jadi saya tidak perlu masuk ke dalam. Anda mungkin sudah, para peserta sudah punya bekal. Inilah yang membuat orang berbeda dalam memahami konsep otoritas. Dan dengan mindset otoritas itulah yang kemudian dengan secara gradual itu juga turun. Karena ketika kita meyakini Tuhan itu berarti semuanya tidak akan pernah ada celah kosong. Dan karena kita mempercayai itu aksioma-aksioma rasional sebelum kita mempercayai teks, justru teks akan kita akan tafsirkan sesuai dengan rasio agar tidak menggugurkan pandangan dunia kita tentang ketuhanan. Dari situlah kita melihat Al-Husain, melihat kebangkitan Al-Husain, melihat perlawanan Al-Husain itu bagian dari upaya untuk menegaskan kewenangan. Karena agama ini yang dalam tahun ini saya menitik menjadi keyword saya, menjadi apa ya, menu utama saya dalam berceramah, bahwa yang lebih penting dari apa yang diajarkan oleh Nabi, dari dakwah Nabi, apa ya, ajaran utama Nabi kalau kita mengatakan, atau yang hendak disampaikan oleh Nabi itu ada dua, yaitu sistem yang membangun otoritas agama, dan yang kedua memberikan informasi tentang ajaran agama. Tapi ajaran-ajaran agama ini menjadi tidak efektif, menjadi justru akan menjadi biang konflik bila tidak didasarkan pada konsep otoritas ini. Nah, sebagian orang menganggap dakwah Nabi itu ajaran-ajaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi tentang otoritas itu bisa ditawar. Itu bisa negosiasi atau dianggap itu sebagai pendapat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Dan untuk itu mereka sudah mempersiapkan sebuah justifikasi terhadap kesucian, terhadap kemaksuman, untuk apa? Untuk bisa menjadi dasar penolakan atau upaya untuk menggantinya dengan konsep kewenangan yang lain. Kita melihat justru agama itu yang lebih penting bukan ajarannya. Ajaran itu adalah konsekuensi dari sistem otoritas. Nah, kita melihat Al-Husain bukan hanya sebagai sosok pejuang yang melawan kezaliman, yaitu pasti mulia. Dan itu bisa dipahami tanpa kita punya kaitan ideologis, teologis. Nah, itu cukup dengan hati nurani, apapun keyakinan seseorang pasti akan terenyuh kalau dia memang sehat secara mental, moral. Tapi kalau kita melihat Imam Husain dengan pandangan tadi itu,
apapun itu adalah bagian dari, justru agama itu tidak akan kita temukan. Agama pasti direpresentasi oleh sosok-sosok itu. Apa itu tidak akan hadir. Dia apa? Dia hadir dalam faktanya sebagai siapa. Nah, siapa itu Nabi. Sebagai Nabi termulia, sebagai representasi utama Tuhan. Dan yang seterusnya adalah representasi dari Nabi itu. Dengan kacamata itu kita melihat Al-Husain. Dengan kacamata itu kita melihat kebangkitan Al-Husain sebagai upaya penyelamatan sebuah agama. Bukan menyelamatkan ajaran-ajaran agama, ritualnya yang tetap dilakukan. Saat Imam Muslim melakukan perlawanan itu, ibadah masih ada. Orang masih tawaf, orang masih sholat. Ya, seperti di sini lah, Majlis Taklim masih ada. Tapi dasar pandangan dunia agama, konsepsi tentang kesucian, tentang otoritas, tentang kewenangan, tentang kompetensi, tentang perlawanan terhadap kezaliman, tentang siapa yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan oleh umat, tidak ada. Ini yang akhirnya justru membuat tragedi Karbala itu sangat tragis. Tragis bukan karena pembantaian saja. Tragis karena ia merupakan akumulasi dari sebuah agenda besar yang sampai sekarang pun tetap berjalan. Yang sampai sekarang pun orang dilarang untuk mengingatnya, dilarang untuk mengenangnya, dilarang untuk menggali makna-makna dan hikmah-hikmah di balik. Kira-kira itu supaya tidak pertemuan ini tidak hanya berisikan presentasi saya yang terbatas dan ala kadarnya ini, mungkin lebih baik diisi oleh mungkin tanya jawab atau diskusi. Sekian, mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhsin Labib. Ya baiklah, sebelum kita bagi yang ingin bertanya bisa raise hand untuk bertanya secara interaktif ataupun bisa menuliskannya di kolom chat. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi ada beberapa poin penting yang ingin Ustadz sampaikan kepada kita, bahwa pertama, untuk melihat tragedi Asyura tentu kita membutuhkan sebuah worldview, sebuah pandangan dunia yang jika kita ringkas kita bisa melihat dua pandangan dunia itu dilihat dari misdak menuju mafhum, dari bawah ke atas. Kita melihat sosok Nabi lalu kita mencoba untuk mereka-reka apa itu kenabian, atau kita coba membangun piramida keyakinan kita tentang kenabian. Apa itu kenabian? Baru kita melihatnya dalam sosok seorang nabi. Yang kemudian daripada pemahaman yang terbangun dari konsep yang kedua ini, bahwa dari kenabian kita akan melihat siapa itu nabi, itu akan melahirkan kepatuhan, akan melahirkan otoritas, karena segala sesuatu itu bergradasi. Dan inilah yang kemudian menjadi landasan kita dalam melihat Asyura. Dia tidak terlepas, dia bukanlah sebuah bagian fragmen sejarah yang terlepas, yang kalau kita melihat sebagai sebuah fragmen sejarah yang terlepas, maka kita hanya akan berusaha berempati dan juga seperti bagaimana orang-orang non-muslim yang melihat Asyura. Akan tapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah sejarah yang bersambung dengan kenabian, maka ini juga akan melahirkan pandangan dunia yang lain dan juga akan melahirkan sebuah otoritas, sebuah sebuah penghambaan di mana kita tidak berusaha untuk menjadi semacam penafsir Al-Quran atau penafsir agama, akan tapi kita berikan hal itu kepada yang memang layak untuk menafsirkannya. Sehingga dua hal utama yang dibawa oleh Rasulullah, kata Ustadz, adalah sistem dan informasi dan ajaran-ajaran tentang agama, dan juga otoritas. Bahwa ada yang menjadi pemimpin kita, ada yang menjadi pemilik otoritas kita, sehingga tentu ini akan melahirkan kepatuhan. Tentu dengan pemahaman seperti ini, tentu kita telah membangun sebuah sistem keyakinan yang bisa
bisa terus memperkaya kita dalam melihat tragedi Asyura, tidak hanya sekedar sebuah kenyataan sejarah yang perlu ditangisi dan tentu pasti akan melahirkan juga. Baiklah, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, ini pertanyaan pertama, Ustadz, dari Pak Fuad Victor. Pertanyaannya, gradasi pemilik otoritas yang dekat dengan umat ini siapa, Ustadz? Gimana pertanyaannya? Gradasi pemilik otoritas yang dekat dengan umat saat ini siapa, Ustadz? Umat yang mana itu? Karena kita umum sekali itu kalau umat. Umat itu, mohon pertanyaannya lebih spesifik supaya jawabannya bisa spesifik. Kalau pertanyaannya umum, jawabannya jadi umum gitu. Iya, baik Pak Fuad Victor, mungkin bisa dispesifikkan lagi umat siapa? Karena tadi saya sampaikan ada dua macam umat. Iya. Yang umat Islam itu ada dua cara pandang yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa menganggap semua umat Islam harus punya satu pandangan. Karena itu ketika kita bilang, sejak awal saya katakan ada dua, tujuannya supaya kita bisa menentukan pilihan. Tidak kita buat menjadi lebih umum lagi, karena disitulah justru sengketa dan konflik. Iya, jadi Pak Fuad Victor, jadi umat Islam pun kemudian ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu bagaimana cara melihat kenabian itu. Jadi mungkin harus diperjelas lagi, karena memang saya rasa mungkin Ustadz yang tidak ingin memperlebar keyakinan kita dibagi saja menjadi dua, sehingga dengan penjelasan umat yang mana mungkin pasti Ustadz memiliki jawaban yang lebih spesifik tentang kedua umat itu. Dan yang lebih penting dari siapanya adalah apanya tadi. Tadi sudah saya jelaskan dua cara pandang itu sebetulnya. Ada dua cara pandang, ada yang menganggap Nabi itu sebagai sosok dengan melihat apa yang disampaikannya itu adalah ajaran. Sehingga konsep otoritas itu diberikan kepada siapa saja yang memang dipandang oleh masyarakat, oleh orang tertentu, itu yang merepresentasi otoritas. Jadi otoritas itu dipisahkan dari ajaran agama, dan otoritas itu dianggap sebagai masalah administrasi semata. Inilah yang membedakan. Bisa dipahami ya, saya tidak bisa terlalu khusus untuk menilai. Karena fokus kita termasuk yang melihat bahwa ajaran agama yang utama itu justru adalah otoritasnya. Dan karena otoritas itulah kita melihat bahwa semua ajaran agama hanya bisa dipahami, dijelaskan, dilaksanakan, dan terbentuklah sebuah masyarakat bila ada otoritasnya. Iya. Jadi buat pertanyaan saya rasa sudah jelas Pak Fuad Victor bahwa ya demikianlah kalau dua pandangan itu melahirkan dua macam pemahaman, dan kedua-duanya juga. Kalau boleh saya tambahkan, justru konsep otoritas itu diadopsi atau dipakai dalam sistem negara, dan itu yang membuat kita mau terikat dengan negara. Kenapa? Karena dalam negara undang-undang tidak diserahkan kepada warga, setiap warga menafsirkan undang-undang, tapi diserahkan kepada pemilik otoritas. Meskipun tidak mengatasnamakan otoritas Tuhan, tapi ada otoritas tunggal, ada otoritas sentral, ada otoritas yang keputusan-keputusannya final, sehingga terciptalah sebuah masyarakat, sebuah sistem keluargaan dalam sebuah negara, institusi negara. Maka itu kalau kita harus memilih antara ajaran agama tanpa otoritas yang melahirkan kekacauan dan perbedaan yang sulit untuk dengan
konsep negara yang berotoritas, tentu kita akan melihat faktanya lebih bermanfaat sistem otoritas yang ada dalam negara. Nah, tinggal kita pilih. Kalau kita tetap memahami agama tanpa otoritas, ya memang berarti agama tidak akan pernah bisa dijadikan sebagai dasar untuk membentuk sebuah masyarakat. Membentuk pribadi-pribadi bisa. Itu pun dalam hal-hal tertentu mungkin tidak bisa menghindari konflik interpersonal dan lain sebagainya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan lanjutan dari Pak Fuad Victor. Apakah Wilayatul Faqih bisa dianggap otoritas, Ustaz? Iya tentu dong. Kan disebut wilayah itu arti otoritas. Kata wilayah itu adalah otoritas. Dan saya sudah jelaskan, Wilayatul Faqih itu dalam gradasinya. Sampai tingkat yang paling bawah pun adalah turunan dari Wilayatul Faqih. Karena ada otoritas. Ya seperti kalau dalam sistem negara itu RT, RW itu. Ketua RT, RW adalah representasi dari RT adalah RW. Di atas RW adalah di atasnya otoritas kelurahan. Kelurahan punya otoritas kecamatan. Kecamatan punya otoritas dan begitu seterusnya. Sesuai dengan lingkup, sesuai dengan grade kepatuhan dan kewenangan yang dimiliki. Itu dalam sistem negara. Karena itu antara negara dan agama dalam fakta yang begini kita lebih terikat dengan apa? Agama hanya mengikat individu-individu faktanya. Tapi negara mengikat masyarakat dengan kontrak sosial sebagai sebuah masyarakat dengan asas yang sama. Makanya tidak setiap orang menafsirkan undang-undang kan. Meskipun pasal-pasal undang-undangnya bisa diamandemen dengan kesepakatan dengan aturan-aturan. Wilayatul Faqih adalah kewenangan keagamaan yang sudah memperjelas perspektifnya tentang kenabian. Itu kira-kira. Baik, kami masih persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand juga untuk bertanya secara interaktif. Baik, mungkin untuk menunggu yang bertanya, Ustadz, saya ingin memperjelas lagi tentang otoritas ini. Sebenarnya bagaimana dia bisa muncul? Maksudnya, kalau apakah hanya sekedar ketika kita memahami apa, maka otomatis akan melahirkan otoritas kepada siapa? Kita akan memberikan otoritas itu kepada siapa? Apakah memang kelaziman itu sedemikian kuat atau memang ada hal lain yang setelah kita memahami apa itu akan yang ikut membantu kita dalam menentukan otoritas itu atau bagaimana? Tentu outputnya sesuai dengan selengkap apa, sesempurna apa konsepsinya yang dibangun tentang otoritas. Kalau konsepsinya hanya membangun otoritas yang satu dan itu hanya berlaku pada satu masa, mungkin akan muncul konsep otoritas hanya berlaku pada Nabi. Ya tergantung bagaimana dia membangun. Apakah otoritas itu terpenggal ataukah otoritas itu berlanjut? Apakah justru ketika tidak berlanjut itu menggugurkan konsep otoritas itu sendiri secara utuh? Itu kan makanya kalau kita bicara tentang pandangan dunia otoritas, kita harus menuntaskan pandangan dunia ketuhanan kita. Menuntaskan pandangan kita tentang kewenangan yang merupakan otoritas Tuhan. Mutlak. Baru akan muncul. Tapi kalau itu tidak dimulai, mungkin aja orang pas. Ya seperti orang berjudi, pas menentukan. Tapi tidak punya. Ya seperti orang tanpa memilih seorang sebagai dokter atau bukan dokter. Tiba-tiba dia minta resep kepada seorang kebetulan dokter. Bisa aja. Walaupun dia tidak punya informasi tentang bagaimana sih mestinya kriteria seorang dokter. Mestinya bagaimana sih orang yang bisa dianggap sebagai dokter yang qualified. Mungkin aja tidak. Tiba-tiba ada orang memberikan resep dan akhirnya ternyata dia seorang dokter. Dan kebetulan pas. Tapi itu kan mungkin 1 dalam 1000 orang. Artinya meskipun dalam waktu yang singkat, tapi pasti dia punya konsepsi dasar tentang kualifikasi, tentang keistimewaan, tentang keutamaan, tentang keunggulan, dan lain sebagainya. Baik. Nanti kalau dia salah dalam menentukan misdaq dari mafhumnya, ya tinggal dilihat apakah mafhumnya itu lengkap atau tidak, konsepsinya itu utuh atau tidak, tinggal dilihat. Ya salah satu fondasinya adalah memahami gradasi.
tanpa memahami gradasi sebagai sebuah postulat logis, ya mungkin tidak akan tercapai. Tanpa memahami relasi misalnya antara kemutlakan dan relativitas, dia tidak punya konsepsi itu, dia akan terjebak dalam kemutlakan dan akhirnya menjadi seorang yang mungkin ekstrim, atau dia hanya mampu memahami konsep relatif sehingga akhirnya dia justru terjebak dalam pemahaman yang ekstrim pula. Nah, ini yang gradasi menyelamatkan kita, membuat kita seimbang untuk memahami aspek kemutlakan dan aspek kenisbian, aspek yang transenden dan aspek yang imanen, aspek yang semuanya itu akan terakumulasi dalam sistem gradasi. Nah, bagaimana memahami gradasi? Nah, itulah yang merupakan landasan utama pandangan dunia. Kalau tidak, ya terjebak dalam dua titik ekstrim. Yang relatif akhirnya tidak pernah mempercayai sebuah otoritas mutlak. Itu tidak hanya dalam urusan agama, dalam urusan politik juga begitu. Akhirnya menganggap semua orang yang berkuasa itu pasti otoriter. Akhirnya jadi anarkis. Nah, itu juga menjangkiti banyak orang. Itu persoalannya bukan pada politik, seperti mindset, epistemologinya yang harus disempurnakan. Oke, kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau didiskusikan? Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak, mungkin saya kasih sebagai penjelasan untuk menutup apa yang sudah tadi masuk dalam ruang konsep ya, pemikiran. Nah, kemudian kita lebih masuk ke dalam Asyura sebagai bagian dari perhentian akhir dari. Iya, mohon maaf, saat ini ada pertanyaan mungkin sebelum antum melanjutkan. Silakan. Ditulis saja mungkin lebih mudah. Iya, ini di YouTube, jadi dia saya private di chatnya di private. Sebentar. Ya, jadi pertanyaannya, masih banyak pecinta AB di Indo melihat Karbala sebagai dogmatis, termasuk saya. Bagaimana menurut Ustadz? Dibenarkankah? Seharusnya bagaimana? Oke, saya tidak tahu kategori dogmatis yang dimaksud ya. Karena saya tidak tahu, setiap kata itu pasti penanyanya punya konsepsi sendiri, dan ketika saya menjawab meresponnya boleh jadi itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Dia mungkin punya definisi tentang dogmatis, sementara saya juga punya definisi tentang dogmatis. Nah, tapi karena saya sebagai pembicara, sebagai narsum, nah mungkin itu nanti pemahaman tentang dogmatis kalau memang sesuai ya sesuai, kalau tidak ya harus direvisi. Artinya sesuai dengan kapasitas saya sebagai narsum. Dogmatis itu maksudnya mungkin tanpa dasar logika, mungkin begitu ya. Ya mestinya kalau tanpa dasar logika berarti tidak tahu alasan Asyura itu apa dan alasan untuk memperingati juga apa. Kalau begitu ya mungkin aja hanya hadir-hadir biasa. Atau memahami Imam Hussein tadi itu secara kemanusiaan saja, tragedi Asyura, dan itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan agama, mazhab, apapun, dan itu terbuka bagi siapapun. Maka itu Asyura itu punya dua sisi kemanusiaan yang universal dan sisi keislaman, di mana orang Islam juga tidak hanya memandang Al-Husain sebagai pejuang yang dizalimi, sebagai pejuang kemerdekaan, pejuang kebebasan, anti penindasan, tapi dia adalah bagian dari sebuah misi dakwah Nabi. Dia adalah pemimpin umat Islam, dia adalah tokoh yang diagungkan oleh seluruh umat Islam, dia adalah cucu Nabi, dia adalah banyak faktor. Nah kita dengan semua, dia adalah cucu Nabi, dia adalah tokoh
Islam yang diagungkan, ada satu sisi yang mungkin tidak disertakan oleh sebagian umat Islam, bahwa dia adalah representasi dari otoritas yang merupakan fondasi dari agama itu sendiri. Sehingga inilah yang membuat kita perlu melihat Asyura tidak hanya peristiwa kemanusiaan, tidak hanya melihatnya sebagai bagian dari sejarah umat Islam, sejarah tokoh Islam, tapi melihatnya sebagai sebuah tragedi penghancuran fondasi agama. Apa itu? Yaitu sistem otoritas yang karena itu agama bisa utuh, bisa abadi, bisa lestari sepanjang masa dan bisa diterapkan. Kalau tidak, ya agama akan tetap menjadi kumpulan dari ritual-ritual, ajaran-ajaran, tema-tema pengajian, bahan-bahan tausiah, dan hanya begitu. Tidak akan pernah terbentuk sebuah masyarakat hanya dari sebuah ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak berbeda dengan kebanyakan ajaran-ajaran agama lainnya, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya ritual secara spesifik. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin demikian dari Pak Yos Budi ya. Jadi sebenarnya kita masih memiliki banyak waktu. Jadi mungkin para peserta sini tentu sadar ya, tentu mengerti bahwa ini adalah short course. Jadi ini bukan kajian satu arah, bukan ceramah. Tentu di sini ICC mengadakan short course semacam ini supaya tidak hanya menumbuhkan semangat yang beragama atau ghirah itu tanpa adanya sebuah fondasi pemikiran yang kokoh. Jadi tujuan diadakannya short course ini tentu untuk memberikan kita fondasi pemikiran tentang bagaimana seharusnya kita mengenang Asyura, bagaimana kita mengambil pelajaran dari Karbala, sehingga tentu di sini dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan konsentrasi, dan dibutuhkan keberanian untuk mengatur ulang mungkin hal-hal yang sudah terinstal lama dalam diri kita, untuk mengatur ulang kembali bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita melihat agama dari diri kita sendiri minimal. Baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana mempelajari falsafah Asyura secara runut? Ustadz Labib, apa masih bersama kami? Silakan. Bagaimana mempelajari falsafah Asyura secara runut? Ya, sebetulnya pertanyaan yang lebih penting bukan bagaimana, karena itu dengan bisa membaca literatur, tinggal sisihkan waktu untuk membaca. Tapi kalau ini maksud bagaimana memahami Asyura sebagai sebuah bagian integral dari pandangan dunia, nah itu berarti memulainya dari konsepsi ketuhanan. Kalau mau lebih jauh lagi, bagaimana memulainya dari konsepsi pandangan dunia, hikmah, wujud, dan realitas. Kemudian baru muncul konsep ketuhanan. Dari situ muncul konsep otoritas. Karena disebut Tuhan, kita meyakininya Tuhan bukan hanya sebagai pencipta, sebagai pemilik, tapi sebagai pemilik otoritas. Nah, dari situ muncul pandangan tentang agama, kemestian agama. Sebagai apa? Sebagai aturan dari Tuhan pemilik aturan. Sebagai maha pengatur. Dan karena kita berjarak dengan Tuhan, Tuhan tidak turun langsung untuk mengatur setiap individu-individu. Karena itu justru membuatnya keluar dari eksistensinya yang tak terbatas. Muncullah konsepsi kenabian. Muncullah konsepsi otoritas. Dan karena kenabian itu tidak kita pahami hanya sebagai sebuah kepemimpinan yang sifatnya temporal, dan bahwa Nabi itu tidak hanya bertugas untuk membentuk sebuah masyarakat pada masanya, tapi masyarakat hingga akhir zaman, berarti perlu sebuah otoritas untuk menjamin
terbentuknya sebuah agama. Dari situ kita bisa melihat Asyura. Melihat Asyura secara filosofis, secara ideologis, itu yang terakhir. Yang sebelumnya melihat Asyura secara teologis, karena dia adalah tokoh umat Islam. Juga bisa melihatnya secara kemanusiaan, dan itu bisa sangat terbatas. Jadi ada 3 runutan. Pertama, kalau kita melihat secara kemanusiaan, dia sangat luas. Melihatnya secara keagamaan, sangat luas. Yang umat Islam juga, ya kalau ada umat Islam menolak biar Asyura atau menghalangi, jelaslah mereka itu Islam abal-abal. Tidak ada itu. Masa ada orang keberatan untuk memperingati orang mati saja tidak dilarang. Orang-orang semua menghormati orang meninggal, bahkan orang yang jahat pun selama kita tidak melihatnya sebagai sebuah kejahatan yang meliputi semua manusia, kita masih berharap semoga dosa-dosanya diampuni. Kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dengan itu kebaikannya bersambung padanya. Dan ada yang melihatnya secara lebih khusus lagi sebagai bagian dari dakwah Nabi, sebagian dari tugas Nabi untuk menjaga agama itu. Kalau melihat itu, maka Asyura akan berbeda dengan kebanyakan umat Islam yang melihat ini hanya tokoh Islam seperti umumnya kita melihat tokoh-tokoh Islam. Juga lebih khusus lagi daripada sekedar tokoh kemanusiaan melawan kezaliman dan sebagainya. Iya. Baik, Ustadz, kita beralih pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibrahim Guevara. Ustadz, bagaimana mengaktualisasikan revolusi suci Imam Hussein alaihissalam dalam konflik global saat ini? Apa taklif kita terkait soal ini? Seperti saya katakan bahwa selain kita melihatnya sebagai sebuah ketegasan, sebagai sebuah bagian dari upaya Nabi untuk memperjelas agama ini melalui otoritasnya, dan karena itu kita melihat Al-Husain dengan penghormatan, bukan hanya sebagai person tokoh agung Islam, tapi sebagai representasi dari ajaran Nabi. Itu berarti dia apa? Dia berarti mewakili semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran, kemuliaan. Melawan apa? Melawan semua yang merupakan kontra dari nilai-nilai itu, kezaliman. Nah, dari situ kita paham bahwa dialektika baik dan buruk, zalim dan adil, kemuliaan dan kehinaan itu merupakan bagian dari kehidupan sepanjang masa. Dan disitulah ujian kita untuk mempertegas posisi kita. Kita berpihak kemana. Dan ini terjadi dalam konteks yang sangat terbatas maupun dalam konteks global. Kezaliman itu ada dalam berbagai macam dimensi. Ada kezaliman personal, ada kezaliman yang sistemik. Ada kezaliman dalam bentuk perbuatan-perbuatan manusia, individu-individu. Kita juga bagian dari itu kalau kita tidak berusaha untuk membersihkan diri kita, memperbaiki diri, menyambungkan diri kita dengan orang-orang yang merepresentasi Nabi itu. Atau kezaliman yang merupakan sebuah sistem. Inilah yang mungkin dimaksud oleh pertanyaan itu. Ketika kezaliman muncul sebagai sistem, nah sistem itu muncul dalam berbagai macam dimensinya. Dimensi kapitalisme, dimensi Zionisme, imperialisme, neokolonialisme, oligarki, dan semuanya itu adalah representasi dari kezaliman. Maka itu ketika kita hendak mengaktualkan Asyura, itu tujuannya bukan hanya melihatnya sebagai sebuah peristiwa masa lalu, tapi masa kini dan masa depan. Apa? Bahwa Al-Husain, karena kita memandangnya bukan hanya sebagai sosok seperti tadi saya katakan, tapi dia merepresentasi sebuah sistem nilai, sebuah otoritas, maka Al-Husain adalah sistem nilai. Berarti dari Husain yang sudah syahid, kita aktualkan menjadi secara ideologis menjadi Husainisme. Dan itu mewakili semua nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ketertindasan, nilai-nilai perlawanan.
Dan Yazid pun demikian. Yazid yang sudah mati dengan bala tentaranya dan kroni-kroninya, itu juga tidak hanya Yazid sebagai sosok yang sudah berlalu di telan sejarah, tapi Yazidisme itu muncul dalam bentuk tadi itu sistem-sistem kezaliman yang sebagian juga masih menjangkiti kita. Menjangkiti kita dalam bentuknya yang berbeda-beda. Zionisme, kapitalisme, rasialisme, semua itu adalah representasi dari Yazidisme. Jadi kalau kita melaknat Yazid, jangan lupa, itu yang kita laknat adalah semua yang merepresentasi Yazidisme, dan itu munculnya dalam sosok manusia. Yazid pada masa Imam Hussein, Firaun pada masa Nabi Musa, Namrud pada masa Nabi Ibrahim, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Fir'aun lain pada masa Nabi, itu semuanya adalah Yazidisme. Jadi kita tidak berurusan dengan Yazid khusus dengan sebagai sosok. Karena Imam Hussein pun begitu. Ketika kita menghormati Imam Hussein, mengikuti itu karena nilai yang dikandung oleh Imam Hussein. Karena misi yang diperjuangkan oleh Imam Hussein. Yang karena itu dia menjual murah tubuhnya, keluarganya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, pengikutnya. Itu semua menjual dirinya murah. Untuk apa? Untuk sesuatu yang karena itu Imam Hussein menjadi mulia. Apabila agama Muhammad ini tidak bisa tegak, tidak bisa diselamatkan kecuali dengan tumbal, dan aku menawarkan diriku, aku menyadari diriku, aku adalah tumbal yang paling bertanggung jawab. Mengapa? Karena aku representasi dari Nabi. Kalau dia tidak melakukan itu, justru karena itu kita menghormati. Kalau dia tidak melakukan itu, apa makna penghormatan kita melihat Al-Husain sebagai representasi? Jadi representasi Al-Husain dari Nabi, karena otoritasnya itu justru mendorongnya untuk melakukan itu. Karena itu kita menghormati orang harus sesuai dengan pengorbanan. Menghormati orang, mengutamakan orang, mengunggulkan orang, itu karena nilai-nilai ketuhanan yang ada dalamnya. Dalam bentuknya yang gradual tentu. Setiap orang pun kita menghormati orang. Kenapa? Oh, karena sifat baiknya. Sifat baik itu apa? Sifat baik adalah manifestasi dari Tuhan. Oh, karena kedermawanannya. Oh, karena kerendahan hatinya. Oh, pasti harus. Tapi kalau tanpa alasan apa-apa, Anda mengutamakan seseorang, ini artinya penuhan. Dan itu tidak boleh. Maka itu kita tidak boleh menghormati orang karena alasan-alasan duniawi. Tidak boleh. Sama sekali. Kira-kira itu jawabannya. Baik, semoga terjawab Pak Ibrahim Ghafara. Kira-kira demikian tadi jawabannya. Terkait taklif, Ustaz. Kalau taklif kita terkait soal ini apa ini? Kan tujuannya berimamah itu kita meyakini imamah, meyakini wilayah, otoritas, kewenangan, tujuannya untuk bukan melahirkan kepatuhan. Nah, kepatuhan kita sesuaikan. Kalau otoritasnya itu, kewenangan itu mutlak, ya kepatuhannya mutlak. Tapi kan tidak hanya mutlak, karena kita ini relatif. Berarti kita juga harus meyakini adanya kewenangan yang relatif, yang terbatas. Kita juga harus punya kewenangan, ya kepatuhan yang relatif, sesuai dengan yang kita baru itu tersambung. Seperti dalam sistem perusahaan kan begitu. Anda siapa? Lihat saja kalau Anda posisinya sebagai seorang manajer, ya berarti kepatuhan Anda kepada manajer utama. Dan Anda bisa punya kewenangan kepada yang di bawah Anda sebagai manajer di bawahnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baru tersambung sebuah sistem manajemen yang rapi. Kalau tidak, apa artinya kepatuhan? Kita misalnya mematuhi, kita disuruh PSBB oleh pemerintah. Siapa nyuruh? Apakah harus presiden? Enggak. Orang yang mempunyai mewakili, merepresentasi otoritas tunggal itu. Hingga akhirnya kita menganggap mengikuti protokol kesehatan, social distancing, physical distancing, menggunakan masker, cuci tangan. Ini semuanya apa? Bagian dari kepatuhan kita kepada otoritas tertinggi, presiden. Enggak harus presiden ngomong soal itu. Nah, itu sudah terbentuk sebetulnya, sistem khusus itu sudah terbentuk. Kalau kita sadar sebagai warga negara.
Kalau kita sadar kita punya meyakini ada kewenangan dalam institusi negara. Ya termasuk mematuhi RT RW, mengikuti aturan-aturan di kelurahan, itu kan sama sebetulnya. Jadi bagaimana kita mematuhi? Ya, tinggal kita lihat bagaimana supaya kita benar-benar tersambung kepada Imam Maksum. Bagaimana kita supaya tersambung kepada Rasulullah. Bagaimana kita bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami gradasi tadi itu. Baik, Ustaz. Ya, kurang lebih demikian tadi terkait taklif. Jadi kembali kepada kita dalam melihat gradasi kepatuhan tadi. Mungkin kalau saya boleh sedikit nakal, kita sebagai pengikut Ahlul Bait di Indonesia juga mungkin pada akhirnya berdasarkan kepatuhan yang gradual ini, yang kemudian yang pada yang kepatuhan terbatas ini mungkin akan membawa kita untuk patuh pada organisasi yang telah didirikan oleh para asatidz di Indonesia, saya rasa. Itu bagian dari cara kita. Bagaimanapun juga itu adalah pilihan. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Mungkin dalam menunjuk bahwa dia perlu memahami otoritas itu harus dalam bentuknya yang terkoordinir. Dalam bentuknya, misalnya orang kalau punya otoritas, dia kalau sadar tentang taklifnya sebagai orang yang menyadari kepatuhan, dia misalnya tidak bertindak sendiri mengatasnamakan sebuah mazhab, sebuah komunitas, sehingga akhirnya berefek terhadap komunitas lain. Dia tidak menganggap dirinya itu sebagai person. Sehingga semua yang ia lakukan, ia ucapkan, terutama di sosial media, di ruang publik, itu harus ada konsekuensinya. Nah, itu salah satu tanda orang yang tidak hanya melihat imamah sebagai doktrin yang sudah berlalu untuk dipuji-puji, untuk didengarkan ceramahnya ulang-ulang, tapi sudah dihadirkan dalam bentuknya yang konkret dalam kehidupan. Nah, organisasi boleh jadi itu adalah upaya orang untuk merapikan makna kepatuhan yang relatif itu. Ya, tergantung sejauh mana dia memahami urgensi dan tanggung jawabnya. Ya, baik Ustaz. Ya mungkin ya saya hanya sekedar melemparkan isu biar short course ini bisa lebih ada yang bisa dipikir-pikir sebelum tidur nanti buat bagi para peserta. Baik, kita beralih pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Alifhan Hanafi. Salam Ustaz. Kenapa setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan AB, khususnya Syura, selalu berusaha mencegahnya? Apakah mazhab sunnah merasa ketakutan atau parno yang berlebihan? Syukron Ustaz. Ya, saya pikir itu bukan representasi dari mazhab ahli sunnah. Kita tidak bisa menganggap mazhab itu ikut melakukan, karena mazhab itu benda mati, itu tidak ada. Mazhab itu konsep. Orang-orang yang itu pun jumlahnya sangat minim, tapi punya militansi, kegigihan, dan kemampuan untuk mengelola isu, mencatat nama ahli sunnah, dan lain sebagainya. Itu aja. Sebenarnya kalau ahli sunnah pasti. Ahli sunnah itu bahkan menghormati yang tidak maksum itu kadang-kadang oleh sebagian dianggap maksum. Habib-habib yang belum jelas itu juga dianggap maksum. Mestinya ini yang sudah super habib ya tidak dipersoalkan. Jadi pastikan kalau ada orang keberatan terhadap Asyura, itu penumpang gelap, mereka bukan siapa-siapa. Baik. Baik Ustaz, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin demikian Pak Alifan Hanafi bisa lebih bisa interaktif dulu kalau ada yang ingin diperjelas lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hasan M. Segaf. Apakah wilayah faqih diterapkan hanya di Iran saja, apa bisa diterapkan di luar Iran? Wilayah faqih itu bukan diterapkan. Wilayah faqih itu keyakinan kita. Seperti kita meyakini imamah. Apa perlu kita mengubah kewarganegaraan kita untuk meyakini imamah? Sebagaimana orang Katolik meyakini bahwa dia adalah Katolik, berarti dia kehilangan kewarganegaraannya sebagai orang Indonesia. Nah, dan persoalan-persoalan keagamaan, dia tetap terikat oleh Vatikan, oleh otoritas keagamaan yang sentral. Tapi dia juga punya kewajiban patuh dalam hubungan horizontal. Dan itu, makanya kita punya dua macam kepatuhan. Kepatuhan vertikal dan kepatuhan horizontal yang dibangun berdasarkan kontrak. Nah,
Wilayatul faqih ini adalah bentuk keyakinan keagamaan sebagaimana kita meyakini imamah, meyakini ulama kalau dalam masyarakat umum, muslim umum. Misalnya dia sebagai ulama, ya dia sebagai seorang muslim bertanggung jawab untuk meyakini, untuk menjalankan agamanya. Ada yang kurang jelas dalam persoalan agama, dia rujuk kepada ulama. Kadang rujuknya kepada ulama yang ada di daerahnya, kadang merujuk pada ulama yang di Mesir, merujuk yang di Saudi. Itu tidak otomatis menghilangkan komitmen, kewajiban dia mematuhi pemilik otoritas horizontal dalam kontrak sosial sebagai manusia yang berada dalam sebuah institusi negara. Nah, bedanya kalau di Iran itu konstitusinya menetapkan bahwa pemilik otoritas tertinggi bagi sebuah negara adalah ulama. Ulama itu siapa? Ulama adalah orang yang diyakini sebagai representasi dari imam, dan itu adalah wali faqih. Jadi kalau di Iran wali faqih itu bukan hanya hubungan keagamaan, tapi dia juga adalah pemilik otoritas negara. Dia adalah representasi dari undang-undang negara karena ditetapkan dalam undang-undang. Kita meyakini wali faqih secara keagamaan, tapi wali faqih tidak menjadi sistem dalam hubungan negara. Mengapa? Justru wali faqih menyuruh kita untuk mengikuti, mematuhi hukum negara, sehingga kita mengikuti, menerima sistem negara yang dibangun dengan kontrak sosial. Itu adalah ejawantah dari keyakinan kita kepada konsep wilayatul faqih. Baik. Jadi memang justru kata kuncinya bukan di kata menerapkan, jadi kurang tepat kalau menyadari, cukup disadari saja, tidak harus diterapkan. Betul. Kalau sistem otoritas negara itu diterapkan, tapi kalau sistem keagamaan cukup diyakini, kan tidak ada yang bisa menerapkan. Iya, baik. Mungkin ini hal yang itu saya ingin tambahkan. Makanya sering kita menggunakan kata rahbar, orang-orang menggunakan rahbar itu adalah pemegang otoritas tertinggi di Iran. Bagi Indonesia bukan rahbar. Bagi orang Muslim Syiah di Indonesia, dia adalah wali amr, dia adalah wakil naib dari imam, bukan pemegang otoritas tertinggi dalam sistem negara. Kan beda antara satu negara dengan negara lain. Kalau negara Iran itu kan dibentuk berdasarkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah sistem negara yang otoritas tertingginya adalah demokrasi yang dipadukan dengan konsep otoritas keagamaan. Baik, saya rasa cukup jelas. Baik, kita berlanjut pertanyaan ke selanjutnya, Ustadz, dari Nita Ahmad. Salam, Ustadz. Apakah pantas jika kita merasa lebih baik dari orang lain, terutama orang-orang yang mencemooh Asyura? Ustadz Labib kelihatannya sudah live. Kita tunggu sebentar. Oh ini. Baik, apa Ustadz Labib sudah bersama kita? Baik, Ustadz. Maaf, tadi ada telepon masuk. Jadi setiap kali ada telepon masuk via WA calling, itu otomatis suara menjadi hilang. Maka itu saya leave untuk bisa masuk lagi. Oh, jadi gitu. Saya tidak mengikuti yang terakhir. Gimana? Baik, Ustadz. Ini dari Nita Ahmad. Salam, Ustadz. Apakah pantas jika kita merasa lebih baik dari orang lain, terutama orang-orang yang mencemooh Asyura? Oh iya, kalau kita tidak merasa lebih baik, berarti kita sama dengan mereka. Tidak apa-apa, asal tidak sombong. Ya harus dong, kita lebih baik dari Yazid kan tidak apa-apa. Lebih baik dari pengikut Yazid kan tidak. Asal tidak menjadi lebih baik dari orang yang sudah lebih baik dari kita. Kita jangan merasa lebih baik dari orang yang nyata-nyata tidak lebih buruk dari kita, gitu. Dan tidak lebih baik dari kita. Artinya
Boleh jadi dia lebih baik dari kita selama masih ada. Tapi kalau sudah nyata-nyata ada orang membunuh, kita tidak membunuh. Lebih baik mana? Ya, tidak usah terlalu lebay dalam bertawadhu. Ya, tetap kita lebih baik. Lebih baik mana dari orang yang mencemooh dengan orang yang tidak mencemooh Asyura? Ya pastilah tanpa bermaksud sombong, kita lebih baik. Dan tanpa menganggap orang lain itu jelas lebih buruk dari kita. Masalahnya kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada orang yang mungkin lebih baik dari kita. Iya. Kalau tidak lebih baik, kalau kita tidak lebih dari mereka, bagaimana kita mengecam mereka? Iya, baik, kurang lebih begitu jawabannya. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Jadi mungkin pertanyaan sudah tidak ada lagi, jadi mungkin antum bisa melanjutkan apa yang tadi ingin. Saya beri closing statement ya. Iya, Ustadz. Oke. Baik. Jadi pada akhirnya kita harus menentukan pilihan kita. Bahwa kita hendak melihat agama ini dengan persepsi yang didasarkan pada konsep-konsep rasional, konsep yang bermula dari pandangan dunia tentang realitas, tentang Tuhan, tentang kewenangan yang mutlak, sehingga melahirkan pandangan teologis, ideologis tentang Asyura. Yang karena itu kita rela untuk menerima semua resiko. Ataukah kita melihatnya hanya sebagai bagian dari sebuah peristiwa kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang, dan itu adalah peristiwa, dan seseorang itu adalah bagian dari orang yang diagungkan dalam Islam, dan karena itu kita bersimpati tapi tidak merasa perlu untuk mengadakan peringatannya atau berduka, ya seperti sudah ya selesai gitu. Atau sebaliknya kita melihatnya sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan yang tragis, sebuah genosida, dan kita mengecam pelakunya, tapi kita tidak perlu membangun hubungan keagamaan, teologis, apalagi sebagai representasi dari otoritas Nabi. Itu yang perlu kita perjelas. Kita menentukan pilihan kita. Dan pilihan kita menentukan sikap, perilaku, pandangan, dan tindakan-tindakan kita dalam hidup. Itu kira-kira semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang beragama secara rasional, agar bertanggung jawab terhadap pandangan kita. Kita tidak menyerahkan pilihan kita dalam beragama kepada orang lain. Karena kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang ia pikirkan, ia pandang, ia pilih, ia lakukan. Dan tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kita selain diri kita. Mohon maaf semuanya, semoga bermanfaat. Mohon doa Anda semuanya agar saya tetap konsisten. Meskipun semua persoalan sama, setiap orang menghadapi persoalan yang sama. Terima kasih kepada host, baik yang di Zoom admin maupun yang menjadi moderator dalam short course ini, juga kepada panitia dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustadz Muhsin Labui. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan untuk senantiasa membimbing kita semua. Baiklah, ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta short course pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kami aturkan juga kepada para peserta yang ikut serta, baik yang menyaksikan via Zoom, Facebook maupun YouTube. Insya Allah ini semua menjadi bekal kita, juga bukti kita sebagai orang yang mengaku mencintai Abu Abdillah Hussein, dan juga sebagai, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ini sebagai amal ibadah juga dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Demikian saya juga sebagai moderator juga undur diri, dan mungkin sebagai penutup itulah apa yang dikatakan Ustadz Labib tadi, bahwa bagaimana kita harus membangun paradigma keberagaman kita sendiri, dan mungkin contoh nyata yang bisa kita lihat dalam peristiwa Asyura adalah apa yang terjadi pada Al-Hur bin Ziyad Ar-Riyahi.
bagaimana beliau berpikir, kemudian menentukan pilihannya yang awalnya berlawanan dengan Imam Hussein, kemudian menjadi pengikut setia Aba Abdillail Hussein. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada moderator, Saudara Alamsyah, juga khusus untuk Ustadz kita, Ustadz Muhsin Labib, kami ucapkan terima kasih sudah memberikan pencerahan pada SC kesempatan kali ini, dan ini adalah SC penutup pada SC Teladan Abadi Imam Hussein. Minta doanya mudah-mudahan ICC bisa mengadakan SC lagi pada kesempatan dan momentum yang akan datang. Selanjutnya sekedar informasi, karena ini sudah di live streaming di YouTube dan juga di Facebook, ikhwan dan akhwat bisa mengulang lagi kajian yang sudah disampaikan Ustadz biar bisa lebih mendapat kemanfaatan dari link-link yang sudah di-share baik oleh ICC maupun oleh tim Ustadz Labib sendiri. Dari saya sekian, mohon maaf bila ada salah kurang. Terima kasih kepada para ikhwan dan akhwat yang hadir di Zoom maupun yang mengikuti kajian ini dari Facebook maupun dari YouTube, dari Sabang sampai Merauke. Dari sini saya mohon diri. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.